Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibni Malik. Kita akan menyelesaikan i'rab ya, muqaddimah Imam Ibnu Malik. Jadi kita akan membahas i'rab di bait 6 dan bait 7 ya. Oh iya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga selalu dalam keadaan bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai ya. Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Ya. Wa huwa dan beliau, maksudnya Imam Ibnu Mu'ti, bisabkin haizun tafdila. Haizun, beliau itu memperoleh, mendapatkan tafdila keutamaan. Bisabkin disebabkan mendahului. Artinya mendahului di dalam menyusun kitab Alfiyah. Jadi sebelum Imam Ibnu Malik, nah, yang mendahului menulis Alfiyah itu Ibnu Mu'ti, gitu ya. Makanya haizun, beliau mendapatkan memperoleh tafdila keutamaan disebabkan mendahului ya di dalam menyusun Alfiyah. Kemudian mustaujibun, nah ini khobar kedua ini ya. Beliau juga berhak mendapatkan sana'iyal jamila, pujianku yang indah. Oke, baik kita i'rab ya. Bait ke-6 ya, dimulai dari kata wahwa. Wahwa, adapun lafaz huwa adalah al-wawu lil istinab. Jadi wawunya di sini ada lil istinab. Jumlah baru, kalimat baru ya. Wahwa dan lafaz huwa itu adalah domirun munfasilun, ada domir munfasil mubtadaun. Kedudukannya sebagai mubtada ya. Selanjutnya bisabkin, lafaz bisabkin adalah jarun wa majrurun, adalah jar majrur. Nah, kemudian muta'alliqun bihaizun. Ta'alluq kepada lafaz haizun ya. Bihaizin boleh baca haizun kalau kita menghikayatkan, karena tadi haizunnya sebagai apa? Khobar ya, haizun gitu ya. Jadi kalau menghikayatkan boleh tanpa mengubah i'rabnya. Jadi jar majrur tersebut ta'alluq kepada lafaz haizun ya. Al-ati yang datang, lafaz haizun tadi ba'du setelahnya ya. Gitu. Jadi dia ta'alluq kepada lafaz setelahnya. Selanjutnya wal ba'u li sababiyati. Jadi adapun ba'nya pada lafaz bisabkin ini ba huruf jar. Nah, di situ ba'nya li sababiyah, menunjukkan makna sababiyah. Kenapa mendapatkan keutamaan? Nah, disebabkan. Nah, ini ya. Jadi ba'nya ba sababiyah, disebabkan mendahului ya di dalam menyusun kitab Alfiyah. Selanjutnya kata haizun, nah dibaca rofa. Haizun itu adalah kedudukannya khobarul mubtada'i, adalah khobar mubtada ya. Khobar mubtada, mana mubtada tadi lapan huwa. Gitu. Selanjutnya tafdila. Nah, kenapa dibaca nasab tafdila? Maf'ulun bih, kedudukannya sebagai maf'ul bih li haizun ya, atau li haizin boleh bagi lafaz haizun ya. Kemudian wa fa'iluhu, adapun fa'ilnya. Jadi lafaz haizun itu isim yang beramal seperti fiil ya. Jadi memiliki fa'il dan juga memiliki maf'ul di sini ya. Tafdila jadi menjadi maf'ulnya. Adapun fa'ilnya domirun mustatirun fi, adalah domir mustatir fi padanya. Gitu ya. Jadi haizun kembali kepada huwa, kembalinya kepada Ibnu Mu'ti. Jadi beliau memperoleh tafdilan keutamaan. Selanjutnya mustaujibun. Nah, mustaujibun kedudukannya sebagai khobarun sanin, khobar yang kedua ya. Khobar yang kedua dari mana? Li huwa, bagi lafad huwa. Gitu. Kemudian mustaujibun sama ini juga memiliki fa'il ya. Isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Wa fa'iluhu, adapun fa'il dari mustaujibun adalah domirun mustatirun fihi. Domir mustatir fihi padanya. Takdirnya huwa kembali kepada Ibnu Mu'ti. Jadi beliau itu berhak mendapatkan gitu ya. Mendapatkan sana iya pujianku. Nah, sana iya. Gitu ya. Nah, sana'iyah ini adalah sana'unnya maf'ulun bih. Di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih ya. Sebagai maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari mana? Yaitu li mustaujibun, bagi lafaz mustaujibun, atau dibaca mustaujibin bagi lafaz mustaujibun. Lalu lafaz sana'u yaitu mudhofun.
sanaun. Itu lafaz sanaunya mudhofun, dimudhofkan, wa ya'ul mutakalimi, dan ya mutakalimnya mudhofun ilaih, adalah sebagai mudhof ilaih. Ya, jadi sanaiya. Kemudian lafaz jamila ini kedudukannya sebagai na'tun lisanai. Na'at dari lafaz sanai. Ya, na'tun lisanai. Kemudian alifnya pada lafaz jamila, alifnya wal alifu lil itlaq, alifnya adalah lil itlaq, berfungsi sebagai itlaq. Itlaq itu melepaskan atau ya memanjangkan baris syair, ya. Selesai untuk bait yang ke-6. Sekarang bait yang ke-7, kita bacakan dulu matanya. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Ya. Jadi wallahu yaqdi, artinya semoga Allah menetapkan, artinya menganugerahkan bihibatin dengan pemberian-pemberiannya wafiroh yang banyak, li kepadaku, walahu dan kepadanya, padaku dan kepada beliau, yaitu beliaunya Imam Ibnu Mu'ti, ya, gitu. Fi darajatil akhirah, di pada derajat yang tinggi di akhirat. Baik, kita irob di bait yang ke-7 tadi yang dimulai dengan kata wallahu, ya. Nah, wallahu, adapun lafaz wallahu, wa al-wawu lil istinafi. Wawunya adalah istinaf, permulaan kalimat baru, ya. Wa lafdzul jalalati, adapun lafal jalalah yaitu lafaz Allah, mubtadaun, ya. Kedudukannya sebagai mubtada. Selanjutnya yaqdi adalah fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari marfu'un yang dirofakan bi domatin muqaddaratin, dengan domah muqaddarah. Jadi domahnya nggak bisa nampak nih, ya. Domahnya muqaddarah. Kenapa? Karena yaqdi ini adalah mu'tal akhir, ya, fi'il yang berhuruf ilat. Makanya domahnya muqaddarah. Alal ya'i, pada huruf iya-nya. Lalu fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu, adapun fa'il dari lafaz yaqdi itu domirun mustatirun bihi, domir mustatir padanya. Jawaz, dan secara jawaz, takdiruhu huwa, yang takdirnya itu lafaz huwa. Ya'udu ilallah, ya, yang kembali pada lafaz Allah. Itu fa'ilnya. Jadi yaqdi itu berarti Allah yaqdi, ya, menetapkan atau menganugerahkan. Kemudian jumlah tersebut, ini kan jumlah fi'liyah, ya. Setelah wallahu yaqdi, ya. Ini jumlah, wal jumlatu minal fi'li. Adapun jumlah terdiri dari fi'il alladhi huwa yaqdi, yang mana fi'il tersebut adalah lafaz yaqdi, wa fa'iluhu, dan juga fa'ilnya. Minal fi'li ladhi wa huwa yaqdi wa fa'ilihi. Nah, ini wawunya ataf, ya. Fi'il dan fa'ilnya, ya. Dan fa'ilnya fi mahali raf'in, pada mahal rafa, sebagai apa? Khobarul mubtada'i, sebagai khobar mubtada. Jadi khobarnya berupa jumlah. Lalu jumlah tadi memiliki mahal atau kedudukan pada mahal rafa sebagai khobar mubtada. Selanjutnya ada kata bihibatin, ya. Nah, bihibatin ini adalah jarun wa majrun, kemudian ta'aluknya, ya, keterikatan muta'alikun biyaqdi, ya. Ya, ta'aluknya kepada lafaz yaqdi. Selanjutnya ada kata wafiroh, ya, bihibatin wafiroh, pemberian-pemberian yang banyak, yang melimpah. Nah, wafiroh di sini menjadi na'tun, na'at, jadi wafirotun, nanti. Pemberian-pemberian bihibatin wafirotin, nanti, ya. Asalnya cuman ini diwakafkan jadi sukun. Menjadi na'tun lihibatin, na'at dari lafaz hibatin. Lalu li walahu fi darajati akhirah, fi darajat. Nah, untuk ini jar majrur semua ini, ya. Li walahu fi darajati kullun. Nah, kullu wahidin minhunna, masing-masing salah satu darinya, yaitu dari lafaz li walahu dan fi darajati, nah, adalah jarun wa majrun, adalah jarun majrun, dan seluruhnya wa kulluhunna, dan seluruhnya tiga lafaz tersebut jar mana? Wa kulluhunna muta'alliqatun biyaqdi. Jadi semuanya itu berta'alluqnya kepada lafaz yaqdi. Selanjutnya ada wadarojat. Nah, lafaz darajatnya wadarajati, wadarajatil akhirah. Nah, darajatinya mudhof, wal akhirah, lafaz akhirahnya mudhofun ilaih. Mudhof ilaih hukumnya dijarkan, majrurun, yang dijarkan, wa alamatu jari, adapun tanda jarnya al kasratu dhahiratu, kasrah dhahirah. Cuma di situ disukunkan, wasakanahu, beliau mensukunkan lafaz akhirah
ya, mensukunkannya li ajlil waqfi karena alasan waqaf, ya. Karena alasan waqaf, berhenti di akhir bait ya. Gitu, mensukunkan. Kemudian beliau di sini berkomentar, ini pentahqiq Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid terhadap perkataannya Imam Ibnu Malik. Wa kana min haqqil muslim wa kana min haqqil muslimina alaihi ayya ummahum bidu'ai. Nah, ini sedikit kritikan halus ya. Dan adalah termasuk hak kaum muslimin alaihi atasnya, atas Imam Ibnu Malik yang mestinya ayya ummahum bidu'a. Artinya mendoakan secara umum bagi mereka ya. Untuk mendoakan secara umum artinya tidak hanya untuk dirinya dan Imam Ibnu Mu'ti. Tadi kan li walahu saja. Li untukku dan untuknya. Nah, jadi semestinya termasuk hak kaum muslimin adalah mendoakannya secara umum gitu. Supaya apa? Liyakuna dzalika, supaya hal tersebut ya, ada hal tersebut aqraba ilal ijabah, lebih dekat untuk ijabah, apa? Lebih dekat untuk dikabulkan. Gitu ya. Selanjutnya ada tanbihun. Tanbihun ini adalah peringatan, catatan penting. Catatan peringatan atau perhatian tanbih. Mengenai biografinya Ibnu Mu'tin ya. Ibnu Mu'tin huwa syaihu. Adapun Ibnu Mu'tin dia itu adalah asyaihu. Dia itu adalah seorang syekh, seorang guru besar. Namanya Zainuddin, yakni Zainuddin. Nah, ini adalah laqab ya. Gelar laqab beliau namanya Zainuddin, perhiasan agama. Jadi biasanya ulama itu ada gelarnya, ada Syamsuddin, ada Zainuddin. Ada yang mataharinya menyinari kan agama, ada Zainuddin perhiasan agama. Kemudian kunyah itu yang diawali kata Abu atau Ummu ya, Abul Husain. Nah, nama aslinya Yahya bin Abdul Muqti. Nah, ini nama asli beliau. Yahya putranya Abdi Muqti, Abdul Muqti bin Abdin Nuri Az-Zawawiyu. Ya. Az-Zawawiyu itu adalah sama dengan An-Nawawiyu ya. Jadi nisbatu ila zawa ya. Dinisbatkan kepada Zawawah. Zawawata ini adalah sebuah nama qabilah ya. Nama qabilah wahia huwa qabilatun kabiratun, dan ia adalah kabilah yang besar. Zawawah itu nama kabilah besar. Kana taskunu bidohiri bijayata. Yang mana kabilah tersebut kan adalah taskunu, tinggalnya, bidohiri bijayata. Ya, yaitu di wilayah luar kota namanya Bijayah ya. Termasuk di mana ini? Wilayah mana? Min a'mali Ifriqiyah Syamaliyati, termasuk bagian wilayah Afrika Utara ya. Min a'mali Ifriqiyah Syamaliyati. Jadi termasuk bagian wilayah Afrika Utara. Kemudian beliau itu al-faqihu, seorang ahli fikih juga, al-hanafiyu yang madhabnya Hanafi ya. Kemudian wulida fi sanati, beliau dilahirkan pada tahun 564 Hijriah ya. Lahirnya di tahun 564 Hijriah. Kemudian wa aqra al-arabiyata, beliau membacakan, maksudnya mengajarkan bahasa Arab muddatan, dalam beberapa waktu lamanya, di mana beliau mengajar di Misra wa Dimasko, yaitu di Mesir dan di Damaskus. Damaskus Suriah ya. Siapa guru beliau? Warawa anil Qasimi, dan beliau meriwayatkan ilmu itu dari Qasim, anil Qasim ibni Asakiro, dari Qasim bin Asakir, wa ghairihi, dan juga yang lainnya, guru-guru yang lainnya. Kemudian wahwa ajalu talamidati ya, talamidatil Jazuli, dan beliau Imam Ibnu Muti itu ajalu. Ajalu itu berarti yang paling top, yang paling utama di antara muridnya Jazuli, Imam Jazuli ya. Paling ngetop ya. Wa kana minal mutafaridina bi ilmil arabiyati, dan adalah beliau termasuk mutafaridin, menyendiri, maksudnya mutafaridin itu tiada tandingnya, menonjol ya, bi ilmil arabiyati,
yaitu mengenai ilmu bahasa Arabnya, ya. Menonjol mutafaridin dari kata munfarid ya, muntafaridin, intafaroda, ya, yantafaridu, muntafaridin ya. Eh, ya harusnya yang ini ya, mutafaridin. Ini enggak pakai tak pakai nun ya. Mutafaridin ya. Ini yang benar harus pakai semestinya pakai tak. Mutafaridina bi ilmil arabiyah. Artinya menonjol dalam ilmu bahasa Arab. Oke, kita lanjut ya. Wa huwa sahibul alfiyati, dan beliau adalah pemilik kitab Alfiyah al-Masyhurati yang masyhur itu ya, yang terkenal, wa ghairiha, dan juga yang lainnya, kitab lainnya, minal kutubil mumtiati, dari kitab-kitab yang tentunya mumtiati, yang sangat berharga, sangat bermanfaat ya. Kemudian wa qad tubi'at alfiyatu, dan sungguh telah dicetak apa? Alfiyatu, kitab Alfiyah beliau itu dicetak fi Uruba. Di Uruba itu maksudnya di Eropa, ya. Kitab Alfiyah beliau dicetak di Eropa. Kemudian walil ulama ya 'alaiha iddatu syuruhi. Dan para ulama ya memiliki beberapa syarahan ya, beberapa kitab penjelasan 'alaiha, atas kitab Alfiyahnya ya. Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Banyak syarahnya. Kemudian watufiya, nah beliau wafatnya fi syahri Dzulqa'dati min sanati. Ya, beliau wafat di bulan Dzulqa'dah yaitu pada tahun 628. Jadi lahirnya itu tadi berapa? Lahirnya di 564 ya, kemudian wafatnya di eh berapa tadi? Di 628. Jadi umurnya kurang lebih 64 ya. Umurnya 64 tahun. Beliau wafat di Misra di Mesir ya, di Mesir. Wa qabruhu, dan makamnya, kuburan beliau, qaribun min turbatil Imam Syafi'i. Nah, ternyata dekat dengan tanah pemakamannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Amin ya. Dan mengenai biografi beliau bisa dilihat di sini. Ya, Ungzur tarjamatahu fi syadarati dhahabi libni Imadi. Lihat katanya, lihat biografi beliau di kitab namanya Syadarati Dhahab milik Libni Imad, milik Ibnu Imad ya. Itu terdapat di juz 5 di halaman 129. Kang Imad ada di sini ya. Nah, itu dalam kitab Syadarati Dhahab mengenai biografi Imam Ibnu Mu'ti. Dan juga bisa dilihat wa fi Bughyatil Wu'ati lis-Suyuti ya. Dalam kitab Bughyati Wu'ati milik Imam Suyuti ya. Beliau juga meriwayatkan biografi Imam Ibnu Mu'ti ya. Nanti terdapat di halaman Safhatun, di halaman 416 di kitab Bughyatil Wu'ati ya. Saya belum punya kitabnya ya. Kemudian bisa juga dilihat Wangdur, lihatlah di An-Nujuma Az-Zahirata. An-Nujum Zahirah, dalam kitab An-Nujum Zahirah di juz 6 di halaman 278. Nah, itu di antara referensi kalau ingin melihat biografi, ingin tahu biografi Imam Ibnu Mu'ti. Oke, sekian dulu teman-teman ya kajian di kesempatan ini. Alhamdulillah untuk muqaddimah telah selesai, dilengkapi dengan